Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Cek, 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 cek. Mas, cek, cek. Halo. Cek. Yang hidup. Saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah sekalian, kita hari ini berada sepertinya di hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Mungkin besok atau lusa kita akan masuk 1 Dzulhijjah. Setelah itu kita berjumpa lagi dengan bulan Muharram. Dan begitulah Allah mempertemukan kepada kita hari demi hari, pekan demi pekan, dan bulan demi bulan. Dan alhamdulillah kita sebenarnya sekarang sudah berada pada bulan-bulan mulia yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dengan istilah Ashhurun Hurum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo bisa dilihat nanti di rumah surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, langit-langit dan bumi ini, Allah juga menciptakan waktu. Yang kemudian kita tahu dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kalau Allah menciptakan alam ini kemudian tidak menciptakan waktu. Tidak jelas Pak, bagaimana kehidupan kita ini. Berapa lama kita hidup di dunia ini. Lalu apa ukuran amal yang sudah kita persembahkan di hadapan Allah. Karena hari tidak jelas jemaah sekalian. Coba bayangkan bagaimana kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta ini Pak, siang terus tidak ada malam. Capek kita ini. Atau malam terus tidak ada siang. Tapi begitulah dalam hidup ini berputar antara siang dan malam. Tadi ayat yang dibaca dalam surat Al-Furqan, satu ayat di atasnya itu Allah mengatakan tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Terus wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan alladzi ja'ala al-laila wan nahar, menjadikan
malam dan siang ini silih berganti, khilfatan. Apa maunya Allah kepada kita? Liman arada ayyadzakkar. Ini hanya bisa direnungi, difahami bagi orang yang mau yadzakkar, mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, coba Pak sampean bayangkan sendiri ya, dengan hidup ini, dengan adanya waktu ini, sekarang hari Ahad Pak, besok Senin, besoknya lagi Selasa, ketemu satu pekan, ketemu satu bulan, bahkan ketemu tahun, tiba-tiba kita sudah kepala 3, kepala 4, macam saya sudah kepala 5, sebentar lagi mau kepala 6. Ini kan perlu perenungan jamaah sekalian. Pertanyaannya yang paling penting bagi kita jamaah sekalian, apa yang sudah kita persembahkan? Kontribusi apa yang sudah kita berikan buat agama ini? Buat sang kita setelah kehidupan ini. Kehidupan dunia tentunya jamaah sekalian. Nah, Allah mengatakan liman arada ayyadzakkar. Memang sengaja Allah buat putar dunia ini, waktu ini, siang dan malam ini. Liman arada ayyadzakkar, bagi orang yang mau merenungi, mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Au arada syukura, atau bagi orang yang pandai mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai detik ini Pak, kita sudah diberi oleh Allah sekian banyak waktu. Dan tanpa kita sadari sekarang kita berada di hari terakhir bulan Dzulqa'dah ini. Saya berharap Bapak Ibu tidak perlu nanti kita berdebat panjang lebar ya. Apakah besok 1 Dzulhijjah atau besoknya lagi Selasa 1 Dzulhijjah. Bagi yang kemudian kita mengikuti arahan dari pemerintah kita nunggu Pak. Nanti pengumumannya nanti malam akan disampaikan kepada kita insyaallah kapan 1 Dzulhijjah itu. Apakah besok atau lusa? Ya, sepertinya kalau mengikuti pemerintah Saudi, ya, karena di situ ada wukuf Arafah, besok akan dimulai 1 Dzulhijjah. Kita lihat saja, dan tidak perlu kita perdebatkan masalah ini. Kita sudah terbiasa berbeda dalam mensikapi kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, dan rupanya tahun ini 2 kali Lebaran kita akan berbeda satu sama lain. Dan ayo Pak sikapi perbedaan ini. Saya di mana-mana menyampaikan bagi kita orang-orang beriman, ya saya yakin Pak masing-masing beristihad. Ulama-ulama kita ini beristihad mencari yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istihad bagi umatku kalau dia bersungguh-sungguh mencari kebenaran melaksanakan syariat ini, kemudian dia benar dengan istihadnya, insyaallah mendapatkan 2 pahala. Ya. Tapi kalau kemudian istihadnya tidak benar, tapi dia sudah bersungguh-sungguh mencari kebenaran, menegakkan agama ini, kemudian salah, tetap mendapatkan 1 pahala. Jadi dua-duanya Pak, tidak ada yang salah. Kalau ditanya mana yang benar, ya pasti salah satu ada yang benar, ada yang tidak benar. Tapi semua itu berangkat dari istihad, dan dua-duanya diapresiasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik lagi jemaah sekalian. Setelah itu Allah mengatakan wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan curahan rahmat. Sebelumnya jemaah sekalian diingatkan oleh Allah pentingnya kita mengelola waktu ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sekarang berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Dan besok kita akan masuk, insyaallah atau lusa kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Setelah itu kita masuk lagi bulan pertama dalam Islam setiap tahunnya, namanya bulan Muharram. Pak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini dinamakan dalam surat At-Taubah ayat 36 itu minha arba'atul hurum. 3 di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan itu? 3 bulan ini yang sudah saat ini kita jalani bersama Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu menyendiri namanya bulan Rajab sudah kita lewati, 2 bulan menjelang Ramadan. Ya.
atau 5 bulan yang lalu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak bertanya kepada kita, Ustaz, bagaimana cara memuliakan bulan ini? Lanjut saja jemaah sekalian. Saat itu Allah mengatakan dzalika dinul qayyim. Bahkan orang yang memperhatikan bulan-bulan mulia ini, dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang benar. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kita memperhatikan dan memuliakan bulan ini, insya Allah kita berada pada berpegang teguh dengan agama yang benar. Nah, saudara, kalau kita berbicara amalan apa yang paling mulia untuk memuliakan bulan ini, tentu kita semua tahu adalah melaksanakan ibadah haji. Ya, melaksanakan ibadah haji. Makanya sampai lihat Pak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu semua orang-orang yang sudah mendaftar itu sudah persiapannya 3 bulan ini jemaah sekalian, dan tuntas semua dilaksanakan proses ibadah haji. Saya juga berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Karena inilah Pak, amal di antara sekian banyak amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan, menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima ini. Saudara, orang kalau sudah melaksanakan ibadah haji, sempurna sudah Pak keislamannya. Maka Allah mengatakan dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar. Syahadat sudah kita ucapkan, salat sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Puasa Ramadan kemarin kita semuanya pada berpuasa. Ya, zakat bagi yang mampu kita mengeluarkan, bagi yang tidak mampu minimal kita sudah pernah berinfak dan bersedekah. Tinggal satu Pak, haji. Saya berharap jemaah sekalian, kita tidak hanya berdoa ya, doa adalah senjata terakhir kita, tapi yang paling penting, ayo kita Pak daftar. Ya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a ayyahujja tsumma lam yahuj, barang siapa diberi oleh Allah kemampuan di sini Pak, istita'ah ada 3. Kemampuan secara finansial ada, ya, secara finansial ada, secara keuangan dia sudah cukup betulan, kemampuan fisik dia tidak sakit, ya, kemampuan pikiran dia waras Pak, pikirannya waras, fisiknya sehat, secara finansial sudah lebih dari cukup, monggo kata Nabi, daftar. Ya Pak, daftar. Ustaz, aduh repot ini. Kalau daftar sekarang nunggunya 30 tahun lebih. Iya Pak, saya punya anak yang kedua kemarin daftar sama istrinya jemaah sekalian. Ya. Kemudian setelah selesai semua diminta KTP-nya, kakaknya segala macam. Kemudian keluar tanya, kapan kita berangkatnya ini? Insya Allah Pak, kalau ditakdir 37 tahun lagi jemaah. Ya. Saya bilang sama dia, jangan putus asa akan rahmatnya Allah. Ya, tidak boleh putus asa. Ayo mumpung sekarang nak, kalian berdua berada di bulan-bulan mulia, minta sama Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak nunggu 37 tahun, 7 tahun pun bisa berangkat. Mungkin lebih cepat lagi. Tidak tahu bagaimana takdir Allah ini. Imbangi dengan doa. Yang penting, ayo daftar. Dan daftar bagi yang mampu, daftar Pak. Kita pun juga begitu. Kalau mampu daftar, tidak perlu. Yang dilihat oleh Allah niat kita Pak. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Niat Pak yang dilihat oleh Allah. Daftar. Mau 37 tahun, mau 40 tahun, yang penting sudah kita daftar. Kenapa ya jemaah sekalian? Karena kata Rasulullah SAW, man istata'a ayyahujja tsumma lam yahuj, kalau ada di antara kalian punya kemampuan secara finansial ada, fisiknya sehat, pikirannya waras, kemudian tidak tertarik sedikit pun dalam benaknya untuk melaksanakan ibadah haji, famata, kemudian orang itu mati Pak, dalam kondisi seperti itu, apa kata Nabi? Mata maitatan jahiliyah, orang itu mati dalam kondisi jahiliyah.
Tidak dianggap Abu Jahal, Pak. Tidak dianggap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dikatakan, mata Yahudiyan aw Nasraniyan aw Majusiyan. Tinggal pilih, kata Nabi. Mau mati Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak dianggap sama sekali sebagai pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Pak, ini bulan seperti ini adalah bulan kita mengapresiasi kepada saudara-saudara kita yang kemudian berangkat pada tahun, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses manasik haji bisa dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pulang ke negeri ini insyaallah bisa meraih haji yang mabrur atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah, inilah amal yang paling baik, Pak. Ya. Nah, cuma dalam surat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, Pak, bagi kita yang di sini paling tidak ada 3 hal yang kita perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Tolong dalam 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini tidak boleh ada kezaliman. Pak, ini bulan-bulan mulia. Ya, zalim kepada Allah, zalim kepada sesama manusia. Bahkan zalim kepada binatang pun juga tidak boleh, jemaah sekalian. Kalau zalim kepada Allah, yaitu melanggar aturan Allah, bermaksiat kepada Allah. Puncaknya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunai la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Anakku, kata Luqman dalam surat Luqman itu ketika menasihati putranya, anakku, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali kalian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu adalah bentuk kezaliman yang paling dahsyat, yang paling berat. Jadi di antara sekian zalim-zalim ini, Pak, zalim yang paling berat itulah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu juga ada kezaliman yang paling jelas yang banyak dibahas oleh ulama-ulama kita ini adalah zulmun nas li ghairina min ibadatillah subhanahu wa taala, kezaliman manusia kepada yang lainnya. Hati-hati, Pak, apalagi kita tahu kan ini bulan melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini adalah kita sedang menapak tilasi mengikuti langkah-langkah keluarga ideal, yaitu keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mohon maaf, haji ini, Pak, kita sedang mengcopy paste perjalanan ritual keluarga ideal yang dikatakan oleh Allah dengan bahasa uswatun hasanah yang diulang 2 kali oleh Allah dalam surat Al-Mumtahinah ini. Nah, begitu indahnya romantisme rumah tangga ini yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, yang semuanya diberikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sangat indah antara suami dan istri kemudian mengelola anaknya Ismail. Begitu indahnya perjalanan kehidupan ini sampai dijadikan contoh buat kita semua. Dan bagi yang mampu suruh berangkat menapak tilasi ritual ibadahnya keluarga Ibrahim ini, jemaah sekalian. Nah, saudara, tolong Pak, saya berharap 3 bulan ini inilah saatnya kita, Pak, menata kembali kehidupan rumah tangga kita. Tidak boleh ada kezaliman. Suami tidak boleh menzalimi istri. Istri juga tidak boleh menzalimi suami. Kita sebagai orang tua, Pak, tidak boleh menzalimi anak. Anak juga tidak boleh menzalimi orang tuanya. Dan begitu seterusnya. Ini bulan sampai diberi oleh Allah 3 bulan, Pak, untuk menjadi perenungan buat kita semua. Back to home, kembali ke rumah untuk mengawal kehidupan rumah tangga kita. Aib besar, Pak, musibah besar menimpa kepada kita berada di bulan ini, kemudian kita tukaran, Pak, dengan istri kita. Bermasalah dengan suami. Ada gesekan yang keras dengan anak-anak kita. Tidak bisa berkomunikasi baik dengan orang tua dan mertua kita. Kalau kesampaian dengan kakak adik kita ada masalah. Coba sampean lihat, Pak, di dalam surat Al-Mumtahinah itu ayat 4. Ketika Allah mengatakan laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh buat kalian semua ada teladan yang baik pada sosok Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum
Di mana Ibrahim mengatakan Pak, tegas Pak bahasa dia itu ketika melihat kaumnya menyembah berhala, bahkan ayahnya sendiri jamaah sekalian menjadi pengganjal perjalanan dakwah Nabi Allah Ibrahim ini. Dia sukses rumah tangganya, sukses dengan istrinya sampai diabadikan oleh Allah sebagai contoh buat kita. Kemudian sukses mendidik anaknya yang namanya Ismail ini, yang darinya tetesan darahnya nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ ada ganjalan terberat Pak. Apa itu? Anak ayahnya sendiri jamaah kan Azar. Ini Azar Bapak Ibu, Masya Allah, orang tuanya ini Pak memproduk patung, aktif menyebarkan kesyirikan, ya, dan dia berkolaborasi bekerja sama menjadi penopang utama kerajaan yang ada pada waktu kerajaan Namrud jamaah sekalian. Allahu Akbar. Tapi apa kata Ibrahim? Setelah mengatakan dia melepas tangan dari kaumnya, menyampaikan risalah tauhid ini dengan benar kepada umatnya, tapi dia illa qaula Ibrahim, kecuali kata-kata Ibrahim li abihi kepada ayahnya, kepada orang tuanya, la astaghfiranna rabbi, saya akan memintakan ampun kepada Tuhanku. Pak, Ibrahim makanya sampai dijadikan contoh buat kita. Ibrahim menghadapi orang tua yang kafir, yang musyrik Pak, ya, yang menyembah berhala, bahkan memproduk berhala Pak, aktif jemaah sekalian. Tapi Ibrahim masih ada komunikasi dengan orang tuanya. Bahkan dia tidak putus asa, terus-menerus memohon kepada Allah untuk memberikan ampun kepada kedua orang tuanya. Nah, saudara, ingat ini kalau kita ngambil kesimpulan dari kejadian ini, dan ini tiap tahun dimunculkan oleh Allah. Bahkan diberi waktu sampai 3 bulan berturut-turut seperti ini. Hati-hati Pak, kita mengawal kedua orang tua kita. Orang tua kita tidak kafir. Orang tua kita tidak musyrik. Orang tua kita bukan penyembah berhala. Maka kita harus lebih hati-hati lagi, lebih menjaga lagi, menghormati mereka. Tunjukkan bahwa kita ini birrul walidain yang sebenarnya kepada kedua orang tua kita. Makanya saya mengatakan 3 bulan ini seharusnya. Jadi begini Bapak, kita ini sudah sukses sebenarnya Ramadan kemarin, hablum minallah sudah selesai. Karena di bulan Ramadan yang lalu kita berpuasa, kita salat malam, kita baca Quran, kita berlama-lama di masjid, kita berdoa, kita munajat. Alhamdulillah, hablum minallah selesai. Selama 1 bulan penuh kita digembleng oleh Allah. Terus masuk Syawal Pak. Ini Syawal, ini cara Allah menyempurnakan kita lagi Pak. Hablum minan nasnya kita selesaikan. Makanya di bulan Syawal kita kenal dengan bulan silaturahim. Setelah 1 bulan penuh kita mesra dengan Allah, maka bulan Syawalnya kita merapikan hubungan antar manusia. Makanya ada halal bihalal, ada pertemuan silaturahim, pertemuan alumni dan lain sebagainya. Atau kita mudik Pak. Orang Madura mengatakan toron, menyambangi keluarga-keluarga tetangga kanan kiri. Hablum minan nas selesai. Allah mengatakan pada kita, duribat alaihimudz dzillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Masya Allah. Selamanya kehinaan itu, ketidaknyamanan hidup ini, ya, kerusakan itu akan terjadi dalam kehidupan umat manusia dimanapun manusia itu berada, kecuali manusia itu kuat hubungannya dengan Allah. Alhamdulillah sampai sudah meraihnya Pak di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah. Kemudian hablum minan nas di bulan Syawalnya. Subhanallah, begitu Syawal Pak masuk 3 bulan berturut-turut. Jadi hablum minallah 1 bulan Ramadan, hablum minan nas 1 bulan sudah kita laksanakan, halal bihalal di kantor-kantor di mana-mana. Saya sudah diundang masalah ini untuk berhalal bihalal Pak. Nah setelah itu 3 bulan, seakan-akan Allah mengatakan di antara perbuatan yang paling baik untuk kalian fokus di dalamnya, jangan lupa memperhatikan keluarga. Khusus menata keluarga ini Pak, bukan 1 bulan lagi, tapi 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bahkan bagi yang mampu sudah berangkat Pak, sudah naik haji. Menapak tilasi, mengikuti langkah-langkah keluarga Ibrahim, ritualnya Ibrahim dan keluarganya ini. Nah, buat kita di sini jamaah sekalian, Allah mengatakan
fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan ada kezaliman Pak di tengah-tengah rumah tangga kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Bagaimana hubungan kita dengan mertua kita? Sampai saat ini Pak, bagaimana komunikasi kita dengan istri, ibu juga dengan suami. Terus tanyakan lagi Pak, bagaimana pula perhatian kita, fokus perhatian kita untuk membesarkan anak-anak kita sampai menjadi Ismail baru di tengah-tengah rumah tangga kita ini. Mohon maaf, sekarang ini banyak orang sibuk Pak dengan pekerjaannya, melalang buana kemana-mana, dari satu negara ke negara yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, tapi tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita. Pak, 3 bulan loh ini diberi oleh Allah untuk menjadi perenungan buat kita. Back to home, back to house, kembali ke rumah kita Pak. Menata kembali kehidupan rumah tangga kita. Makanya jamaah sekalian, kalau kita merenung jamaah sekalian, nah itu kalau bicara keluarga Pak, ayatnya cukup banyak. Hampir setiap surat-surat yang panjang itu selalu diangkat masalah keluarga jamaah sekalian. Suratul Baqarah ada, dalam surat Al-Imran apalagi, An-Nisa lebih jelas lagi Pak, At-Talaq, surat At-Tahrim, luar biasa. Semua berbicara masalah keluarga jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir Pak, ketika sudah berbicara masalah keluarga, Allah mengingatkan kepada kita tentang apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Tahrim, At-Tahrim ayat 6 itu. Insyaallah semua kita hafal dengan ayat ini. Nah, surat At-Tahrim itu surat pengharaman Pak, yang diawali teguran Allah kepada Rasulullah. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardati azwajik. Wahai Nabi, kenapa sih engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ayat Pak ada asbabun nuzulnya ya. Saat itu Nabi Pak mengharamkan minum madu karena kelamaan tinggal di rumahnya Maria Al-Qibtiyah yang anaknya baru meninggal dunia itu. Sehingga cemburu Pak semua istri-istrinya. Dan semua istri itu kompak, begitu jumpa Nabi nanti katakan mulutnya bau. Sampai Nabi mengatakan jadi bingung, aku tidak makan apa-apa, aku juga tidak minum apa-apa, kecuali hanya minum madu saja di rumahnya Maria tadi. Nah karena semua kompak Pak, Nabi merasa mulutnya, Nabi kurang pede jamaah sekalian, mengatakan mulai saat ini aku haramkan minum madu. Saat itu Pak turun ayat ini. Luar biasa jamaah sekalian. Nah inilah Pak kemaksuman Rasulullah, terjaganya Rasulullah SAW. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena engkau berharap ingin mendapatkan ridha dari istri-istrimu itu. Nah, Pak, ini menarik. Tengah-tengah surat itu Allah mengingatkan kepada kita semua. Ayatnya semua kita hafal. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang ke-6-nya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Qu anfusakum. Setelah itu apa? Wa ahlikum. Apa ancaman Allah Pak kalau kita gagal? Neraka. Saya merenung jemaah sekalian. Dan saya buka tafsir yang ada itu. Ada apa? Biasanya Allah Pak kalau kita bicara ya ayyuhalladzina amanu, banyak apresiasi buat kita Pak. Mengarahkan kita pada sesuatu yang positif untuk mendekat dengan Allah. Tapi di sini justru ada ancaman Pak, neraka. Wahai orang-orang yang beriman. Kok diancam neraka Pak? Berarti boleh jadi Pak orang beriman mampir dulu ke neraka sebelum dia masuk surga. Kapan itu? Itulah potret orang yang gagal dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Qu anfusakum wa ahlikum. Mungkin ada orang baik Pak, tapi ahlikumnya bermasalah. Ada orang Pak 5 waktu ke masjid, tahajud tiap malam, dakwahnya luar biasa, tapi masuk ke rumah tukaran sama istrinya Pak. Apalagi sampai cerai Pak dengan istrinya, mukul istrinya,
menghardik istrinya, menelantarkan anak-anaknya, gagal membesarkan anaknya jamaah sekalian. Dia sukses secara karir, ya, secara keilmuan, titel, pangkat, posisi, dunia, harta, tapi gagal mendidik anaknya, Pak, menjadi anak yang saleh dan salehah. Hati-hati jamaah sekalian. Walaupun dia haji tiap 5 tahun sekali, umrah tiap Ramadan jamaah sekalian, tahajudnya tiap malam, Qur'annya 1 juz dia baca, tapi dia kemudian tidak bisa, Pak, membesarkan anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, dia pasti nuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sukses kita jamaah sekalian, sukses rumah tangga, Pak. Saya berkali-kali menyampaikan, sampean ketika berumah tangga, kita ini, Pak, sedang mengokohkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum apa? Azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan di antara kamu itu berpasang-pasangan, Pak. Jadi kalau pasangan kita ini bermasalah, berarti sampai, Pak, menggoncang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, merobek-robek, Pak, menggoncang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan pasangan ini, rumah tangga ini, Pak, itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan saya merenung bagaimana tidak dikatakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah nikah ini, Pak, yang haram jadi halal. Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 24 jam, Pak, di rumah itu kita berpahala, Pak. Senyum sama istri pahala. Ngasih makan sama istri dan anak pahala. Duduk dengan anak pahala. Setiap butir yang sampai berikan, Pak, masukkan ke mulut istri dan anak, itu semua pahala. Nyekolahkan anak pahala. Bayar SPP deposito kita di akhirat ya Allah. Semuanya pahala jamaah sekalian. Loh ya kok bisa kemudian kita telantarkan mereka semua jamaah sekalian. Komunikasi, Pak, senyum, memberikan bahasa-bahasa yang menyentuh pada istri pahala. Dan begitu seterusnya. 24 jam orang kalau sudah nikah pahala. Makanya Nabi mengatakan orang kalau sudah berkeluarga itu nisfaddin, separuh agamanya sempurna jamaah sekalian. Tapi banyak di antara kita, Pak, lebih betah, Pak, cangkruan di kafe daripada cangkruan dengan istri kita di rumah jamaah sekalian. Lebih betah kita ngobrol dengan teman-teman dengan relasi kita, Pak, di lobi-lobi hotel, di tempat-tempat tak karuan daripada kita duduk dengan anak-anak kita jamaah sekalian. Makanya Nabi mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku itu adalah surgaku, Pak. Ini sampean dipertemukan oleh Allah sekarang ini pada 3 bulan mulia. 3 bulan mulia adalah bulan-bulan keluarga. Saatnya kita kembali kepada keluarga kita. Nah, puncaknya jamaah sekalian, puncaknya, Pak, puncak dari kemuliaan 3 bulan ini kapan? Insyaallah besok atau lusa ini, Pak. Tanggal 1 sampai tanggal berapa? 10 Dzulhijjah ini. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah inilah puncak kemuliaan dari 3 bulan mulia ini jamaah sekalian. Dan ini, Pak, yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat dulu jamaah sekalian. Pak, sampai Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ushr. Tidak ada hari-hari di mana seseorang beramal saleh di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang Allah berikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka, Pak, ayo sibukkan kita ini, siapkan amal terbaik kita ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ayo, Pak, bangun kemesraan, tahajud bersama dengan istri, ngaji bersama dengan istri, puasa bersama dengan istri, baca Quran bersama dengan istri. Kemana lagi, Pak? Kemana saja libatkan istri, Pak. Bersama-sama dengan istri. Keluar, ajak istri sampean. Ajak anak-anak kita, Pak. Ini bulan-bulan keluarga. Sekaligus kita ingin mengokohkan tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Ini besok, Pak. Senin atau Selasa kita mulai. Ya. Ada yang bertanya, kira-kira apa? Silakan. Sampean mau puasa tiap hari boleh. Tidak kuat puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Boleh. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, puncaknya tanggal 9, hari Arafahnya itu. Tidak mampu ya Senin Kemis dengan puasa Arafahnya. Tidak mampu juga ya puasa Arafah saja. Ingat kata Nabi jamaah sekalian, Shaumu yaumi Arafata, Shaumu yaumi Arafata, puasa hari Arafah itu. Hari Arafah itu tanggal 9, Pak.
Itu kata Nabi, ahtasibuhu yukaffiru as-sanal madiyah wal baqiyah wal atiyah. Puasa Arafah itu, Allahu Akbar, bisa menghapus dosa-dosamu 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sebelum saya mengakhiri pengajian ini, insyaallah Pak, perhatikan puasa Arafahnya, tahajud yang sampean jalankan. Ya, isulah tahajud Pak yang paling dicintai adalah dibandingkan dengan tahajud-tahajud di hari-hari yang lain, di malam-malam yang lain. Infak terbaik sampean tunjukkan di bulan ini, itulah infak yang terbaik dibandingkan dengan infak, termasuk infak yang sampean berikan di bulan Ramadan kemarin. Infak di hari-hari besok ini Pak, infak yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus baca Qur'annya, itulah bacaan Qur'an terbaik di mata Allah dan lain sebagainya. Terus berpuasalah Arafah. Nah, tentu Pak, nanti tanggal 10-nya Allahu Akbar, di antara sekian banyak amal-amal saleh yang dicintai oleh Allah itu, ada amal saleh lagi Pak yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Iraqatu dzamin. Yaitu menyembelih hewan kurban kita. Monggo Bapak, masih ada waktu 10 hari ya. Ayo pilih Pak kambing terbaik mulai saat ini Pak. Jangan beli kambing di hari-hari terakhir. Apalagi belinya pas malam lebaran Pak. Itu berarti kambing afkiran jemaah sekalian. Karena yang baik-baik sudah dipilih sama orang. Kita berlomba-lomba di sini Pak. Ya, cari yang terbaik. Ya, kata Nabi itu diperintahkan kepada kita Pak, cari kambing yang sehat, yang tanduknya sempurna, tidak cacat, tidak juling, dan persembahkan kepada Allah untuk kita berkorban. Pak, berkorban. So kalau kita tidak berkorban, kita jadi korban jemaah sekalian. Korban kehidupan Pak. Korban anak yang tidak taat sama kita. Korban istri yang tidak setia kepada kita. Korban pekerjaan yang banyak masalah dalam keseharian kita ini. Ayo berkorban. Dan niatkan ketika sampai berkorban, minta sama Allah. Inilah korban terbaik kami ya Allah. Kami berharap mudah-mudahan keluarga kami Engkau jaga sebagaimana Engkau menjaga keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pak, ini korban syiar. Ya, harus disebut nama sampean. Tidak bisa Pak sampai menyerahkan kambing ke Masjid Baitul Haq. Ini dari mana? Dari hamba Allah, kurang nyunnah Pak. Sunnahnya itu sampean datang pas penyembelian dan sampean menyebut ini korban ya Allah atas nama diriku dan keluargaku. Nabi juga begitu Pak. Ini ya Allah korban atas nama diriku dan keluargaku. Di riwayat yang lain atas nama diriku dan umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa Pak menyembelih sendiri. Kalau tidak bisa sampean hadir di saat pas penyembelihan dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala pas penyembelih, sampean sambungkan hati kita Pak dengan Allah. Inilah pengorbanan terbaik kami ya Allah. Ya, mudah-mudahan kami menjadi Ibrahim di tengah-tengah rumah tangga kami dan istri kami menjadi Hajar ya yang peduli kepada mendidik anak-anak kami, dan semoga pula semua anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah sesaleh Nabi Allah siapa? Ismail alaihissalam. Insyaallah Pak, rumah tangga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, terakhir sebelum saya tutup, tolong Pak bahagiakan kedua orang tua kita ya. Kalau tadi dalam Al-Qur'an la astaghfiranna rabbi, Ibrahim Pak masih peduli kepada orang tuanya untuk memintakan ampun. Ingat orang tua kita bukan orang kafir, bahagiakan mereka Pak. Kalau masih hidup datangi. Tidak ada mereka Pak, tidak ada kita. Ya, ayo santuni mereka, kawal mereka, bahagiakan mereka, minta doanya orang tua kita. Pak, sambungkan anak kita Pak dengan mereka semua. Insyaallah. Pokoknya 3 bulan ke depan ini atau 2 bulan ke depan ini, karena Zulqa'dahnya sudah mau habis, ayo Pak jadikan kita mengawal kehidupan rumah tangga kita. Dan kita berharap mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan pertemuan ini juga pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita ke depan semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa pula jamaah haji kita yang berangkat mudah-mudahan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya bisa menyusul di tahun-tahun berikutnya, bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an
واحفظنا وأكرمنا بالقرآن واهدنا وسدد لنا بالقرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا اللهم تقبل منا حجنا وعمرتنا اللهم تقبل منا أضحيتنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.